Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dengan NIM 13020230139. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya bikin mengenai Paskil Angkatan Ketiga. Materi yang pertama ialah peran Kejaksaan Sulawesi Selatan dalam wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pencegahan narkoba. Pemateri Bapak Muhammad Ruslan SH.MH. Wawasan kebangsaan sebuah pedoman yang masih bersifat filosofi normatif sebagai perwujudan dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya. Pengertian narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman bagi negara sehingga tindak pidana narkotika termaksud dalam extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang dilakukan dengan menggunakan kemajuan modus operandi, diantaranya pemanfaatan teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Sumber narkoba: opium, DRH segitiga emas atau the golden triangle yang bersumber dari Laos, Myanmar, dan Thailand. DRH bulan sabit emas yang berasal dari Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Kokain yang berasal dari Amerika Latin, ganja yang berasal dari Aceh, psikotropika yang berasal dari RRC. Pelaku narkoba. Yang pertama, pelaku sebagai pengguna atau penyalahguna. Pengguna narkotika untuk dirinya sendiri, pasal 127. Pengguna narkotika untuk diberikan orang lain, pasal 116. Yang kedua, pelaku sebagai bukan pengguna. Yang pertama, pemilik, pasal 111 dan 112. Yang kedua, pengelola, pasal 113. Yang ketiga, pembawa dan pengantar, pasal 114 dan 119. Yang keempat, pengedar, pasal 129. Kejaksaan. Salah satu unsur penegak hukum yang sangat berperan penting dalam upaya pemberantasan narkotika adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 1 disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pemateri yang kedua ialah pengembangan karakter dan kampus Islam menuju Smart University yang dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Ishak Syamat MA. Karakter. Desain karakter SDM UMI menjadi pimpinan masa depan. Yang pertama, karakter moral, iman, takwa, jujur, dan rendah hati. Yang kedua, karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, dan tuntas. Yang ketiga, kompetensi, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang keempat, literasi teknologi, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence. Tujuan pembelajaran dan pengajaran di UMI yaitu menghasilkan ahli fikir yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipersonifikasikan sebagai manusia ulul albab berakal. Manusia ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berpikir bertakafur tentang penciptaan dan langit dan bumi. Komitmen keumian menuju Smart University. Pemateri Dr. Haji Abdul Halim SH.MH. Visi misi. Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia dengan melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. Misi. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis standar nasional dan internasional yang berlandaskan nilai keislaman. Yang kedua, membentuk manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah yang adaptif,
transformatif, dan inovatif. Yang ketiga, menerapkan tata kelola yang berbasis Good University Governance dan Sistem Manajemen Mutu Standar ISO. Misi yang keempat, menerapkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang kelima, berperan aktif dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah. Komitmen keumian menghadapi persaingan global, khususnya menghadapi era revolusi industri. Sebagai transisi menuju era revolusi industri, termasuk era pandemi COVID-19, maka UMI memerlukan membangun komitmen baik yang bersifat individual maupun kelembagaan, agar terbentuk karakter dan kondisi kondusif untuk mewujudkan visi dan misi UMI. Komitmen kelembagaan, komitmen yang bersifat komitmen moral individual, komitmen yang bersifat meningkatkan skill dan individual, komitmen yang bersifat etos kerja profesional Islami individual. Sesi Viko. Yang pertama yang dikenalkan ialah Wakil Dekan. Wakil Dekan 1 bertugas untuk mendampingi kebijakan akademik. Wakil Dekan 2 mengatur kebijakan di admisi atau yang biasa kita sebut yang cicilan dan mengatur prasarana di fakultas. Yang ketiga, Wakil Dekan 3 bertugas mendampingi mahasiswa untuk berprestasi akademik maupun akademik, soft skill, pemula hingga sampai tamat. Wakil Dekan 4 bertugas dalam dakwah dan Islamiyah. Contohnya dalam setoran hafalan pada saat kuliah berlangsung. Topik yang dibahas selanjutnya adalah pembuatan akun syakat dan penandatanganan KRS dan aturan pakaian di Viko. Laki-laki harus menggunakan kemeja rapi, rambut pendek, celana panjang rapi, tidak boleh lepis dan bersepatu. Sedangkan yang perempuan berhias sederhana, tidak berlebihan, hijab menutup dada, baju tidak ketat, rok panjang longgar tanpa belahan, bersepatu dan memakai kaos kaki. Mungkin hanya itu dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.